Bab 027. Dengar, mulai hari ini Mami minta tidak ada pelayan yang boleh melayani dia, kata Mami. Tapi kenapa Mam? Dava protes. Enak saja dia di sini hidup enak bergelimang harta. Lakukan tugasnya sendiri, aku tidak mau dia menikmati semua hartamu, kata Mami. Mam, tidak bisa begitu, protes Dava. Kenapa? Tanya Mami. Karena aku ada di sini, suara seseorang terdengar tidak asing di telinga mereka. Mereka menoleh dan melihat siapa yang datang. Grandma, mereka semua berdiri. Mama, Mami terkejut melihat kedatangan mamanya. Kenapa? Kau tidak suka melihat kedatanganku? Grandma melipat tangannya di dada. Bukan begitu Ma, aku senang Mama ada di sini, kata Mami. Grandma duduk. Apa yang kau katakan tadi? Tidak ada yang boleh melayaninya. Baiklah, aku setuju, tapi tidak ada yang boleh melayanimu juga, kata Grandma. Tapi kenapa Ma? Mereka kan pelayan anakku, kata Mami. Mereka juga pelayan suaminya, balas Grandma. Kenapa Mama malah membelanya? Pasti Mama sudah dihasut olehnya kan? Mami menatap curiga. Kau yang sudah dihasut oleh keegoisanmu sendiri, kata Grandma. Pokoknya semua pelayan harus melayani anggota keluarga termasuk istri Dava, kata Grandma. Mami hanya memasang wajah masam ke Kania. Puas kamu? Sekarang kamu juga sudah mencuci pikiran ibuku. Dava, kapan kamu akan mengadakan konferensi pers? Tanya Grandma. Rencana besok Grandma, kata Dava. Apa kau akan membawa istrimu? Tanya Grandma. Iya Grandma, Dava akan memperkenalkan Kania dan mengumumkan resepsi pernikahan kami bulan depan setelah 40 hari alam Dika, kata Dava. Apa? Memperkenalkan? Resepsi pernikahan? Mami tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tenanglah Laura, kau juga bisa menggelar resepsi pernikahanmu dengan Erlangga untuk kedua kalinya jika kau iri, kata Grandma. Dava dan Dirga menahan tawa. Berhentilah tertawa, Ma, bukan begitu, untuk apa memperkenalkannya? Apa kita kan benar-benar menjadikannya menantu? Tanya Laura. Yang adalah suamimu bukan kau. Aku sudah bicara padanya dan dia setuju. Lagi pula dia tidak punya alasan untuk membenci Kania, kata Grandma. Sekarang kamu pasti senang kan? Mami menatap Kania yang sejak tadi diam saja. Sudahlah Mam, jangan menyudutkannya, kata Dava. Terserah kalian saja, yang pasti Mami tidak akan memberi restu, kata Mami. Ya sudah, saat media meliput kalian bisa mengatakan kalau Laura tidak merestui pernikahan kalian karena iri, kata Grandma. Mereka tidak bisa melakukannya, kata Mami. Aku bisa melakukannya Laura, tenang saja, Grandma tersenyum. Kalian memang benar-benar menjebakku. Mami berdiri dan pergi meninggalkan mereka semua. Sekarang mereka begitu menyayanginya. Pintar sekali dia menghasut orang keluarga ini, dasar wanita licik, gumam Mami. Terima kasih Grandma, semua jadi lebih mudah karena Grandma ada di sini, kata Dava. Iya sayang, aku tahu bahkan papi kalian tidak bisa membantahnya, karena itu aku kemari agar dia tidak merusak semuanya, kata Grandma. Dirga, kapan kamu akan menikah? Kata-kata Grandma membuat Dirga yang tengah menyeruput tehnya terbatuk-batuk. Grandma tidak tahu, dia kan sedang dekat dengan Celin, kata Dava. Ha, Celin, tidak adakah gadis lain yang bisa kau cari selain dia? Grandma menatap heran. Tidak Grandma, Dirga dekat dengannya karena dia sekretaris dan asisten pribadi Dirga, tidak lebih kok, kata Dirga. Dan kau? Bukannya kau yang menyuruhku mendekatinya agar dia tidak mengganggu rumah tanggamu? Dirga menatap kesal ke Dava. Hahaha, iya, maaf, aku hanya mengerjaimu saja, Dava tertawa. Sudah lama Grandma tidak melihat suasana seperti ini. Grandma mendekati Kania dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Sayang, aku turut berduka cita atas kepergian Dika,
Kamu tetap sabar ya, kata Grandma sambil mengelus rambutnya. Terima kasih Grandma, Kania menangis. Grandma menghapus air matanya. Kami akan selalu menjagamu dan jika anak nakal ini menyakitimu, aku akan menjewer telinganya, Grandma menatap Dava. Dava memegang telinganya, dia mengingat saat Grandma menjewer telinganya dulu. Kania tertawa melihat ekspresi Dava. Dava tersenyum lembut kepadanya. Dia bersyukur memiliki Kania yang bisa merubahnya dari seorang yang kejam menjadi seorang yang berhati. Pagi itu Dava dan Kania sudah bersiap-siap untuk pergi ke acara konferensi pers yang diadakan di aula hotel pribadi Dava. Hanya orang-orang penting saja yang boleh masuk. Konferensi pers hari ini diliput secara langsung di TV karena ini berita besar, seluruh stasiun TV menayangkannya secara langsung. Dava terlihat tampan memakai setelan jas berwarna abu-abu sedangkan Kania memakai dresa tertutup berwarna coklat. Dia terlihat sangat anggun dengan rambut yang ditata rapi. Mereka sudah duduk di tempat yang sudah disediakan. Dava memulai membuka suara. Selamat pagi semua, di sini saya ingin mengklarifikasi mengenai berita yang simpang siur belakangan ini. Silahkan dimulai, kata Dava. Tuan, benarkah Raihan membunuh Dika karena dendam pribadi di masa lalu? Tanya seorang wartawan. Benar, di masa lalu saya dan Dika pernah membuli dirinya dan membuatnya mengalami masa-masa yang sulit. Untuk itu saya sangat menyesal dengan apa yang terjadi padanya. Dan sebenarnya sasarannya adalah saya, namun Dika menyelamatkan nyawa saya sehingga peluru itu menembus jantungnya, jawab Dava. Tuan, apakah Raihan membunuh adik Anda karena dendam itu? Benar, Raihan membunuhnya untuk membuat saya dan Dika berselisih. Tuan, apakah Raihan juga membunuh mantan kekasih Anda yaitu Risa? Benar, dia membunuhnya karena dia tidak ingin Risa membocorkan bahwa dia adalah orang suruhannya dan mengungkap kesalahpahaman di antara Dika dan Yulia. Tuan, apakah Anda menikahi Nona Kania karena ingin balas dendam karena perselisihan Anda dengan Dika? Dava diam cukup lama. Tidak, kami memang saling mencintai dan itu bukan karena dendam, jawab Kania. Dava menatapnya dengan senyuman. Tuan, mengapa Anda menikahi Nona Kania secara diam-diam dan apakah Dika merestuinya? Karena saya tidak ingin terjadi apa-apa dengannya karena masalah bisnis. Alam Dika sudah merestui hubungan kami sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tuan, kapan Anda dan Nona Kania menikah? Sekitar 4 bulan yang lalu, kini dia sedang hamil 2 bulan. Apakah Anda akan menyelenggarakan resepsi pernikahan Tuan? Tentu, kami akan menyelenggarakan resepsi pernikahan setelah 40 hari Alam Dika. Apa yang membuat Anda mencintai Nona Kania? Semua mata tertuju pada salah seorang wartawan yang menanyakan hal itu. Wartawan wanita itu tampak gugup. Maaf Tuan. Tidak apa-apa, akan saya jawab. Saya mencintainya karena dia mempunyai sikap yang santun dan berhati tulus. Dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Dava menggenggam tangan Kania lalu mencium keningnya. Semua yang ada di situ kaget dengan perlakuan Dava yang dengan lembut mencium istrinya. Mereka bisa melihat tatapan Dava yang penuh cinta. Begitupun Grandma yang melihat dengan jelas dari layar televisi. Kau benar Kania? Sekarang aku benar-benar melihat kejujuran di matanya, Grandma tersenyum. Setelah konferensi selesai, Dava dan Kania segera meninggalkan tempat itu. Mereka bergandengan tangan sambil terus melempar senyuman ke media. Kini semua orang yakin, bahwa Kania benar-benar sudah merubahnya. Dulu Dava tidak pernah tersenyum, bahkan orang tidak pernah tahu bagaimana wajahnya saat tersenyum. Namun sekarang mereka bisa melihat betapa tampannya wajah Dava saat tersenyum. Celin melempar bantal di sofanya, dia sangat kecewa dengan apa yang dia lihat di televisi.
Aku menunggumu bertahun-tahun tapi kau malah menghancurkan hatiku. Celin tampak sangat marah. Dia menangis meratapi bahwa cintanya selama ini hanya angan belaka. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk merebut Dava karena dia sudah memperkenalkan Kania ke publik. Jika dia tetap mendekati Dava, maka karirnya akan hancur karena semua orang akan menjulukinya pelakor. Dava dan Kania sudah pulang ke rumah. Wajah Kania tampak sangat tegang seperti baru melihat hantu. Itu membuat pengawal dan pelayan heran melihatnya. Udin kumpulkan semua pengawal, supir dan pelayan, perintah Dava. Siap tuan, kata Udin. Tak lama kemudian mereka semua berkumpul dan berbaris rapi di ruang tamu. Hari ini aku akan memperkenalkan kepala pelayan yang baru. Dan sebelum aku memanggilnya kemari kalian harus bersiap-siap karena ini mungkin akan sangat mengejutkan. Mungkin ekspresi wajah kalian akan seperti nona muda, kata Dava. Semua orang saling menatap heran. Namun keheranan mereka menjadi keterkejutan. Tidak, bukan hanya terkejut. Mereka semua tampak ketakutan kecuali Udin yang memang sudah tahu dan Ruli yang masih melongo tanpa ekspresi apapun. Dia mengerjapkan matanya untuk memastikan ini nyata atau hanya halusinasinya. Inilah kepala pelayan yang baru yaitu Erina atau biasa kita panggil dengan sebutan Ina, kata Dava. Mereka masih tampak ketakutan karena yang mereka tahu Ina sudah meninggal. Aku mengerti keterkejutan kalian karena yang selama ini kita tahu, Ina sudah meninggal tapi sebenarnya dia masih hidup, kata Dava. Udin, panggil Dava. Siap tuan, Udin mengerti apa yang harus dilakukan. Sebenarnya pada saat kecelakaan itu, Ina masih hidup karena sebelum berangkat, aku mencegatnya di jalan dan memberikan pelindung kepala yang tertutupi helmnya. Darah yang mengalir dari hidung, mulut dan telinga juga rekayasa untuk mengelabui si penabrak itu. Petugas ambulan adalah orang suruhanku yang kusuruh untuk menyatakan bahwa Ina meninggal. Ini semua sudah aku rencanakan demi mengelabui musuh tuan muda yang ingin membuat nona muda trauma. Maafkan saya nona, saya tidak punya kesempatan untuk memberitahu nona, kata Udin. Kania mengangguk tersenyum. Setelah penjelasan Udin, kini dia sudah tidak syok lagi. Dia ingat betul saat tadi dia bertemu Ina. Flashback on. Sayang kita mau kemana? Tanya Kania. Ke rumah Dokter Risa, kata Dava. Kamu sakit? Tanya Kania. Kita akan memeriksakan kandunganmu, jawab Dava. Kania mengangguk. Dia heran, tidak biasanya Dava membawanya ke sana. Biasanya Dokter Risa yang akan datang. Sesampainya di rumah Dokter Risa, Kania segera diperiksa. Semuanya bagus tuan, hanya saja nona tidak boleh banyak pikiran ya, kata Dokter Risa. Kania mengangguk. Panggilkan dia, perintah Dava kepada Dokter Risa. Dokter Risa naik ke lantai atas, tak lama kemudian dia datang dengan seorang gadis yang sangat dikenal Kania. Kania langsung pucat melihatnya. Hantu, Kania mencengkram lengan Dava dan bersembunyi di balik tangan kekar Dava. Ina tersenyum dan memberi hormat padanya. Dia bukan hantu sayang, dia Ina, kata Dava. Dia kan sudah meninggal. Kania masih tidak percaya. Aku akan ceritakan nanti, Dava menuntun Kania ke dalam mobil dengan wajah Kania yang sangat tegang. Flashback off. Aku mengangkatnya menjadi kepala pelayan karena pengorbanannya yang rela mengalami cedera dan bahkan dia bisa saja tewas jika mobil itu melindasnya. Tapi demi mengelabui musuhku, dia rela melakukannya. Padahal Udin sudah melarangnya pergi namun dia tetap ingin pergi, kata Dava. Semua bertepuk tangan. Mereka senang karena kepala pelayan adalah gadis belia yang cerdas dan baik seperti Ina. Walaupun umurnya masih 21 tahun tapi dia mempunyai karakter yang tegas dan berwibawa seperti Lucy. Ina menatap Ruli yang kini tengah tersenyum melihatnya. Ina juga tersenyum dan ini membuat Kania heran. Aku juga ingin mengumumkan.
Jika ada di antara kalian yang memiliki hubungan khusus, kalian boleh menikah tapi dengan syarat jika masalah pribadi mempengaruhi pekerjaan kalian, maka salah satu harus berhenti bekerja, kata Dava. Ruli terlihat sangat bahagia, wajah tampannya kini terlihat lebih tampan lagi karena wajahnya tengah berseri-seri. Begitu juga dengan Ina yang tersenyum malu saat Ruli menatapnya dengan senyuman. Kania semakin heran melihatnya, dia menjadi tidak sabar. Katakan, kenapa kalian saling melempar senyuman? Apa kalian punya hubungan spesial? Kania menatap curiga. Semua mata tertuju pada Ruli dan Ina. Mereka menjadi gugup. Ah ya, aku baru ingat, pantas saja aku melihatmu dengan mata sembab waktu itu. Kamu bilang kalau sedang sakit mata, ternyata kamu menangisi Ina semalaman. Kania membuat Ruli semakin tersudut. Sudahlah sayang, kau harus istirahat. Dava yang sudah memahami situasi yang dihadapi Ruli mencoba membawa Kania ke atas. Semuanya boleh bubar, perintah Dava. Aku belum selesai bicara, Kania protes. Kau tidak berhak mencampuri urusan percintaan orang sayang. Dava membawanya ke kamar dan Kania terpaksa menurut walaupun rasa penasarannya belum terbayar. Dava dan Kania sudah di kamar. Aku masih penasaran, pasti mereka punya hubungan, iya kan sayang? Kamu pasti tahu sesuatu. Kania menatap Dava penuh curiga. Kenapa kau begitu ingin tahu? Apa keuntungannya untukmu? Tanya Dava. Tidak ada, aku hanya penasaran, kata Kania. Baiklah, memang benar mereka punya hubungan. Aku juga baru tahu belakangan ini, kata Dava. Oh begitu, kenapa mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini? Tanya Kania. Karena peraturan di rumah ini. Jika ada yang punya hubungan khusus maka salah satunya harus mengundurkan diri, kata Dava. Tapi tadi kamu bilang boleh, kata Kania. Aku memberlakukannya karena ini hadiah untuk kesetiaan Ruli dan pengorbanan Ina, kata Dava. Oh, kamu begitu baik sayang, Kania menatapnya tersenyum. Oh ya, apa dulu aku jahat? Dava menatap serius. Kamu tidak jahat, tapi sangat kejam, kata Kania. Kamu sudah berani ya? Dava mendekati dan memegang kedua bahu Kania. Mau apa kamu? Kania menatap heran. Mau apa, menurutmu? Dava tersenyum mesum. Sayang, matahari masih bersinar. Kania mencoba menahan tubuh Dava agar tidak semakin mendekat. Aku sudah kelaparan selama 1 bulan, Dava semakin mendekat. Kini wajah mereka hanya berjarak 5 cm. Perlahan Dava mencium bibirnya dan merebahkannya ke ranjang. Mereka menikmati siang yang penuh cinta. Mereka melampiaskan kerinduan yang tertahan selama sebulan ini. Pada malam harinya, mereka makan malam bersama. Ada Kania, Dava, Dirga, Grandma dan juga Mak Lampir, salah, maksudnya Mami. Dirga, apa kamu akan menetap di sini? Tanya Mami. Iya Mi, soalnya di perusahaan Dava banyak sekali masalah yang harus Dirga urus, kata Dirga. Itu karena Dava terlalu sibuk dengan istrinya sehingga perusahaannya terbengkalai, Mami menyindir Kania. Dava yang sedang malas berdebat diam saja, lagi pula di situ ada Dewi penolong mereka yaitu Grandma.